Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika Madrasah Sanawiyah tingkat kabupaten kota tahun 2023. Dan pada video kali ini kita telah masuk pada pembahasan soal nomor 22 sampai dengan 23. Namun sebelum itu, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan ingin mengakses soal yang dibahas pada video kali ini, kalian bisa mengaksesnya melalui link yang tertera pada deskripsi video ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan soal nomor 22. Di soal nomor 22, ada kitab Al-Jurumiyah, Amthila At-Tasrifiyah, Mustalah Al-Hadis, Arba'in Nawawi, At-Taqrib, Sulamul Munawwarah, Aqidatul Awam, dan Ta'limul Muta'alim masing-masing satu kitab. Kitab-kitab tersebut akan disusun secara berpasangan. Banyaknya pasangan berbeda yang dapat dibentuk dari kitab-kitab tersebut adalah, pada soal ini kita diberikan setidaknya ada 8 kitab, yaitu yang pertama Al-Jurumiyah, kemudian Amsila At-Tasrifiyah, Mustalah Al-Hadis, Arba'in An-Nawawi yang keempat, kemudian yang kelima At-Taqrib, kemudian Sulamul Munawwarah, Aqidatul Awam yang ketujuh, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, dari kedelapan kitab ini kita diminta untuk menyusunnya secara berpasangan. Yang ditanyakan adalah banyak pasangan berbeda yang dapat dibentuk dari kitab-kitab tersebut. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan banyak pasangan berbeda dari 8 kitab, saya ingin memulai dari yang paling mudah dulu, yaitu kita mulai dari bagaimana mencari pasangan berbeda dari 2 buah kitab. Yaitu misalnya kita diberikan 2 buah kitab, yaitu kitab A dan kitab B. Nah, jika kita diberikan 2 buah kitab, maka hanya akan terdapat satu pasang saja, yaitu AB itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memilih pasangan ya, karena memang hanya ada 2 buah kitab. Jadi hanya terdapat satu pasang. Di sini saya tekankan bahwa yang diminta pada soal itu banyaknya pasangan ya, bukan banyaknya susunan. Kalau misalkan yang ditanyakan banyaknya susunan, itu berarti akan ada dua susunan yang mungkin, yaitu misalnya A di atas, misal kita susun 2 buah kitab ya, A di atas, kemudian kitab yang di bawahnya adalah B, atau bisa saja B yang ada di atas, kemudian A yang ada di bawah. Itu jika yang ditanyakan banyaknya susunan, misal 2 buah kitab itu akan disusun. Tapi di sini diminta banyaknya pasangan, jadi jika ada 2 buah kitab maka hanya akan terdapat satu pasang kitab saja ya, yaitu A dan B itu sendiri. Kemudian bagaimana jika kita naikkan jumlah kitabnya, misal ada 4 buah kitab, yaitu A, B, C, dan D. Nah, berarti untuk mencari banyaknya pasangan dari keempat kitab ini, kita bisa memasangkan terlebih dahulu kitab A dengan kitab yang lainnya, sehingga nanti akan terbentuk 3 kemungkinan ya. Jadi yang pertama AB, kemudian A kita pasangkan dengan C, kemudian A kita pasangkan dengan D. Nah, ketika kita memasangkan AB, maka otomatis pasangan lain yang terbentuk adalah kitab C dan kitab D. Kemudian jika kita memasangkan kitab A dengan kitab C, maka nanti akan terbentuk pasangan yang lain, yaitu B dan D. Kemudian jika kita pasangkan A dan D, maka dengan sendirinya akan terbentuk pasangan yang lain, yaitu B dan C. Nah, dari sini kita peroleh bahwa akan terdapat 3 pasang kitab yang bisa kita buat, yaitu A dan B, kemudian C, D, ini adalah satu kemungkinan. Kemudian kitab A dan C berpasangan, kemudian B, D berpasangan. Nah, ini juga satu kemungkinan. Kemudian kitab A dengan D berpasangan, kemudian di sisi lain B dan C juga berpasangan. Nah, di sini kita hitung sebagai satu pasang kemungkinan. Sehingga jika ada 4 buah kitab, maka terdapat 3 pasangan berbeda yang dapat dibentuk dari 4 kitab tersebut. Sekarang kita coba naikkan lagi jumlah kitabnya ya. Yang tadinya 4, sekarang kita naikkan jadi 6. Nah, bagaimana jika kita ingin memasangkan 6 buah kitab? Jadi yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita pasangkan A terlebih dahulu dengan 5 kitab yang lain, karena di sini ada 6 kitab, makanya akan terbentuk 5 kemungkinan pasangan untuk A. Jadi yang pertama A dan B, AC, AD, AE, dan AF. Nah, sekarang setelah kita memasangkan, misalnya untuk kasus pertama ya, kita pasangkan A dan B,
Nah, di situ kan akan tersisa 4 kitab yang lainnya, yaitu C, D, E, F yang harus kita pasangkan lagi. Nah, di sini kan ada 4 kitab yang tersisa. Sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya, jika ada 4 buah kitab, maka itu akan terdapat 3 pasang. Itu untuk kasus C, D, E, F saja. Berarti karena AB itu hanya satu kemungkinan dari 5 kemungkinan, makanya untuk kasus 6 buah kitab ini banyak pasangan berbeda yang dapat dibuat itu adalah sebanyak 5 kali 3 atau 15 pasang. 5-nya dari mana? 5 itu dari pasangan A yang kita pasangkan dengan kelima kitab yang lain, yaitu AB, AC, AD, AE, dan AF. Kemudian 3 ini kita kalikan 3 karena pada saat kita memasangkan AB misalnya, maka akan tersisa 4 buah kitab yaitu C, D, E, F. Nah, banyaknya pasangan yang bisa kita buat dari keempat kitab ini yaitu ada 3 pasang. Makanya kita kalikan 5 kali 3 sehingga terbentuk 15 pasang. Dengan cara yang sama, jika kita ingin mencari banyaknya pasangan berbeda yang dapat dibentuk dari 8 buah kitab, berarti caranya sama seperti sebelumnya. Pertama kita pasangkan A dengan ke-7 kitab yang lainnya, karena di sini ada 8 buah kitab. Berarti jika kita pasangkan maka akan terbentuk 7 pasangan berbeda. Selanjutnya, jika kita memasangkan A dengan B misalnya ya, berarti itu kan terjadi satu pasang ya untuk AB. Maka akan tersisa 6 kitab lain yang harus kita pasangkan. Nah, banyaknya pasangan berbeda dari 6 kitab itu seperti yang dijelaskan sebelumnya itu ada sebanyak 5 kali 3 atau 15 pasang. Makanya kita kalikan antara 7 dan 15 tersebut sehingga diperoleh 105. Jadi kesimpulannya banyak pasangan berbeda yang dapat dibentuk dari 8 buah kitab itu ada sebanyak 105 pasangan. Jadi jawaban untuk soal nomor 22 ini yaitu 105. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 23. Untuk soal nomor 23 ini kita diberikan soal geometri. Kita diberikan 2 buah lingkaran A dan B dengan jari-jari lingkaran A adalah 12 cm. Lalu kemudian jari-jari lingkaran A dibandingkan dengan jari-jari lingkaran B itu sama dengan K banding 1, dengan K adalah banyak jenis tanwin. Jika kedua lingkaran dinyatakan dalam gambar berikut, maka jarak terdekat lingkaran A dan B adalah titik-titik sentimeter. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tentu harus tahu nilai K terlebih dahulu dengan cara mencari banyak jenis tanwin. Jadi tanwin itu ada 3, yaitu ada fathatain, domatain, dan kasratain. Jadi dari sini kita peroleh nilai K itu sama dengan 3. Yang artinya karena perbandingan jari-jari A kemudian dibandingkan dengan jari-jari lingkaran B itu adalah K banding 1, berarti bisa kita tuliskan jari-jari A dibandingkan jari-jari lingkaran B itu sama dengan 3 dibanding 1. Nah, kemudian dari perbandingan ini kita bisa mencari jari-jari lingkaran B. Karena perbandingan jari-jarinya adalah 3 banding 1 ya, berarti untuk mencari jari-jari lingkaran B itu adalah sepertiga dari lingkaran A. Karena pada perbandingan jari-jari B itu 1 ya, kemudian jari-jari A itu 3. Berarti diperoleh jari-jari B itu sama dengan sepertiga dari jari-jari lingkaran A. Karena lingkaran A adalah 12 cm, maka kita kalikan sepertiga kali 12, diperoleh jari-jari lingkaran B adalah 4 cm. Selanjutnya, jika kedua lingkaran dinyatakan dalam gambar di atas yang ini, maka jarak terdekat lingkaran A dan B adalah. Sebelum kita mencari jarak terdekat dari lingkaran A dan lingkaran B, tentu kita harus tahu terlebih dahulu panjang AB. Nah, bagaimana mencari panjang AB? Jadi panjang AB ini bisa kita cari dengan memanfaatkan segitiga ABC. Nah, ABC ini adalah segitiga siku-siku. Mengapa bisa seperti itu? Sebab karena garis BC ini adalah garis singgung. Jadi garis BC ini garis singgung dan menyinggung di titik C, maka kesimpulannya adalah AC itu pasti tegak lurus dengan BC. Yang artinya segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku dan siku-sikunya ada di C. Berarti untuk mencari panjang AB kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat.
Karena AC kuadrat 12 kita gantikan di sini menjadi 12 kuadrat ditambah kemudian BC kuadrat itu 16 kuadrat. Nah, karena 12 kuadrat itu 144, kemudian 16 kuadrat itu 256, kita jumlahkan diperoleh AB kuadrat itu sama dengan 400. Jadi diperoleh AB itu sama dengan akar dari 400 yaitu 20 cm. Nah, dari sini kita peroleh panjang AB itu 20 cm. Selanjutnya, nah di sini bisa langsung kita cari jarak terdekat dari A dan B. Jadi jaraknya itu di sini ya. Jadi ini kita bisa misalkan titik yang ada di sini itu adalah titik D, kemudian titik yang ada di sini yaitu perpotongan garis AB dengan lingkaran B yaitu titik E. Nah, jarak terdekat antara lingkaran A dengan lingkaran B itu adalah panjang DE. Nah, bagaimana cara mencari panjang DE? Jadi jarak terdekatnya itu DE itu bisa dicari dengan cara panjang AB kita kurangkan dengan panjang AD, kemudian kita kurangkan dengan panjang BE. Nah, panjang AB itu sama dengan 20 cm. Adapun panjang AD itu adalah jari-jari lingkaran A yaitu 12 cm. Kemudian panjang BE itu adalah jari-jari lingkaran B yaitu 4 cm. Sehingga kita kurangkan, ketika kita kurangkan 20 dikurang 12 itu 8. Kita kurangkan dengan 4, hasilnya adalah 4 cm. Jadi dari sini diperoleh bahwa jarak terdekat lingkaran A dan lingkaran B adalah 4 cm. Sehingga jawaban untuk soal nomor 23 ini adalah 4. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada koreksi, pertanyaan, atau ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan bertanya melalui kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.